Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Zahra dan saya Sarah Melinda. Di program hari ini kita akan membahas soal satu kasus yang sedang ramai di lingkungan sekitar. Kasus yang akan kita bahas yaitu penganiayaan. Sekarang kami bagi tambah bakal aku perangkat kasus penganiayaan. Bapak mungkin ada sedikit Saya warga Bogor dan selama khususnya menghimbau kepada muda-mudi harus waspada. Saya melakukan penganiayaan, saya menyesali perbuatan saya. Baik Bapak, pertama ya, aku khawatir Bapak melakukan pengeroyokan terhadap korban. Saya awal saya ada menantu sama anak datang ke rumah yang punya tanah, nggak boleh parkir di situ, harus tolong kamu itu motor siapa? Motor ini menantu sama anak, tolong masukin ke dalam. Udah gitu saya lepas kendali, saya sambil bergetar, akhirnya saya memukul gila. Baik Pak, masuk pertanyaan kedua ya Pak, apakah aksi tersebut sudah direncanakan? Tidak, mendadak, spontan. Pertanyaan kedua ya Pak, Ya. bagaimana kronologi singkat pada pada saat Bapak melakukan penganiayaan tersebut? Saya melakukan tersebut, saya hilang, mata belah, langsung saya mukul gitu, tuh mukul yang 5 itu, istilahnya kalau bahasa Sunda misahin gitu ya, misahin, saya diginiin, tahu kena, tahu enggak gitu. Sudah berapa lama kejadian tersebut terjadi? Kurang lebih 3 bulan, ya. Baik, terima kasih Bapak atas jawaban Bapak. Ya, terima kasih banyak sekali. Dan sekarang kami sudah bersama Bapak Berry selaku narasumber dari anggota reserse kepolisian pihak Ciamas. Mungkin Bapak ada sepatah kata? Ya, terkait untuk tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana ini, penganiayaan ini tidak hanya berlaku untuk Pak Sobari yang lanjut usia, termasuk untuk semua kalangan, semua masyarakat, dan tidak menutup kemungkinan juga di sekolah-sekolah juga ada penganiayaan tersendiri. Jadi jangan diikutin ya untuk penganiayaan apapun itu jenisnya, apalagi membuli di sekolah atau apa, bullying itu jangan sampai ya terjadi. Bapak mau langsung ke pertanyaan aja ya? Boleh. Oke, pertanyaan pertama ya. Apa saja langkah-langkah yang akan diambil dari pihak kepolisian untuk menangani kasus ini? Ya, langkah yang sudah kita ambil dalam penanganan perkara yang contohnya yang tadi Pak Sobari itu, untuk penanganannya sampai saat ini sudah dilakukan penahanan terhadap pelaku ataupun tersangka Sobari ini karena adanya korban. Tapi sesuai dengan arahan Pak Polri, kita reserse ditutup untuk berupaya untuk melakukan restoratif justice awalnya sebelum melangkah lebih jauh ke tingkat ke pengadilan. Baik Bapak, lanjut ke pertanyaan kedua ya. Bagaimana pihak kepolisian bekerja sama dengan masyarakat untuk mendapatkan keamanan? Ya, peran masyarakat di sini sangat penting bagi kita. Kepolisian ini sangat berpengaruh. Contohnya, kita tidak bisa polisi ini berdiri sendiri tanpa ada bentuk dan alhamdulillah di Kecamatan Ciamas ini untuk masyarakatnya berperan aktif semuanya. Baik. Pertanyaan ketiga nih Bapak. Apa kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus penganiayaan? Ya, untuk selama ini penanganan khususnya perkara yang Pak Sobari ini tersangkanya, adapun kendalanya yang pertama mungkin dari pihak tersangka ini selalu mencoba untuk upaya restoratif justice atau penyelesaian musyawarah, karena memang tersangka ini sebagai tulang punggung keluarga dan itu pun harus kita pertimbangkan dalam hukum ini. Baik Bapak, lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Apa strategi yang Bapak
gunakan untuk mencegah pengeroyokan. Ya, untuk strategi kita ya kita tidak ada hentinya. Kita selalu menggandeng fungsi lain, terutama Babinkan Tipmas, supaya bersentuhan langsung dengan masyarakat, memberikan himbauan supaya untuk setiap permasalahan itu tidak harus diselesaikan dengan Sepakat Pak? Oke, terima kasih. Nah teman-teman, itu tadi obrolan kita tentang kasus penganiayaan. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi bahan refleksi dan kontribusi nyata dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman, sehat, dan nyaman bagi kita semua. Jangan lupa berbagi itu dimulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar. Tetap semangat untuk menjadi generasi yang positif. Sekian dari kami, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.